adik-adik semua, apa kabar? Tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan November, dan meskipun masih secara online tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menolong kita dan memberikan kita sukacita. Tapi sebelum itu Kapit ingin bertanya, apakah adik-adik masih ingat yel-yel kita? Kalau masih ingat, ayo kita lakukan. Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, adik-adik, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, Kak Peter mau kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami Tuhan. Dan saat ini kami boleh ada untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga menjadi seturut kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita mau menyanyi dari terbit matahari. Kita akan memberikan korban syukur kita, tapi sebelum itu kita menyanyi berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah
balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Oke adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Saat ini adik-adik di tempat ini telah memberi. Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka beri dapat dipakai untuk pekerjaan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau menyanyi jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, apapun yang kamu minta, maka Tuhan akan memberikan. Di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pertama, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Oke, jadi kita ulang pujian ini sekali lagi. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Entahlah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan, adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerjaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan dapat tertanam baik dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan adik-adik, pada sore hari ini kita akan menonton sebuah film yang tidak kalah menariknya dengan film-film minggu lalu. Ini dia, selamat menyaksikan. Paulus dan Apolos.
Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Nah, anak-anak, dari Korintus, Rasul Paulus kemudian pamit kepada saudara-saudara, orang-orang percaya di situ, dan ia berlayar ke Syria. Ia berangkat bersama-sama dengan Priskila dan Aquila. Lalu mereka tiba di Efesus. Waktu mereka tiba di Efesus, Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila, sedangkan dia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi di sana. Orang-orang di sana ingin supaya Rasul Paulus tinggal lebih lama, tetapi Rasul Paulus tidak tinggal di sana sesuai permintaan mereka. Dia pamit dan berkata kepada mereka, "Aku akan kembali kepada kamu kalau Tuhan menghendakinya." Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Ia sampai di Kaisarea, dan setelah naik ke darat, ia memberi salam kepada jemaat yang ada di sana. Dari sana, ia berangkat lagi menuju Antiokhia. Setelah beberapa hari di Antiokhia, ia berangkat lalu menjelajahi seluruh Galatia dan meneguhkan hati orang-orang percaya di sana. Sementara itu, datanglah di Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang pandai berbicara, seorang yang cerdas, sangat mahir atau ahli dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan keselamatan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti dia mengajar tentang Yesus. Tetapi dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Dan dengan teliti, Priskila dan Aquila menjelaskan kepadanya tentang jalan Allah atau jalan keselamatan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di Akhaya supaya mereka menyambut dia dengan sukacita. Oleh kasih karunia Allah, Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya di sana. Sebab dengan tidak jemu-jemu, dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Wah, adik-adik, filmnya menarik bukan? Film ini diambil dari cerita Alkitab yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-28, yang bertema tentang Paulus dan Apolos. Nah, adik-adik, dalam kisah ini Paulus dan Apolos tidak langsung bertemu. Namun yang bertemu langsung dengan Apolos ialah Priskila dan Aquila. Mereka bertemu di Efesus karena pada saat itu Paulus sedang melakukan perjalanannya ke Kaisarea dan hendak melakukan perjalanan pula ke Antiokhia. Adik-adik sudah tahu bukan apa yang terjadi di Antiokhia? Nah, adik-adik, pada sore hari ini kita akan belajar dalam kisah Paulus dan Apolos. Siapakah Apolos itu? Apolos adalah seorang orang Yahudi yang sangat pandai, yang sangat cerdas, dan dia sangat pandai dalam mengajar, dan dia menguasai semua kitab suci. Nah, adik-adik, Apolos juga ini berasal dari kota Alexandria, yaitu kota terbesar kedua yang ada di Mesir.
Nah, adik-adik, dalam cerita Paulus dan Apolos ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari. Yaitu yang pertama, Apolos memiliki semangat yang sangat besar untuk memberitakan Injil. Apa adik-adik? Apolos memiliki semangat yang besar untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, Apolos ini dia sangat mencintai Tuhan. Karena kecintaannya itu kepada Tuhan, dia rela meninggalkan daerah asalnya sehingga dia ke Efesus untuk memberitakan Injil. Meskipun Apolos ini dia punya keterbatasan, baik itu secara fisik, secara pengetahuan, karena pengetahuannya itu yang dia ketahui bahwa tentang Yohanes Pembaptis, yaitu tentang baptisan pertobatan. Nah, secara manusiawi Apolos juga pasti mempunyai keterbatasan yang lain. Namun itu tidak membuat Apolos untuk berhenti, tidak membuat Apolos untuk menyerah untuk memberitakan Injil. Justru Apolos malah sangat bersemangat untuk memberitakan Injil. Meskipun Apolos punya kekurangan, punya keterbatasan, tapi dia tidak menyerah, dia tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, begitupun kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti punya banyak kekurangan, kita punya keterbatasan masing-masing, baik itu kakak Ika, adik-adik yang ada di rumah atau siapapun, kita semua punya keterbatasan, kita semua punya kekurangan. Namun itu tidak menghalangi kita, tidak menjadi alasan bagi kita untuk menceritakan kasih Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Oleh karena itu adik-adik, mari kita tetap bersaksi dengan cara yang sederhana di dalam kehidupan kita, baik itu melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Mari kita semua lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan biarlah itu kita dapat menjadi saksi bagi orang lain, sehingga orang lain yang menerima dapat percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Oleh karena itu adik-adik, apapun yang menjadi keterbatasan kita, apapun yang menjadi kekurangan kita, jangan jadikan itu alasan ya untuk tidak bersaksi, untuk tidak menceritakan kasih Tuhan kepada sesama. Tapi adik-adik harus berani menceritakan kasih Tuhan. Adik-adik harus punya semangat, adik-adik harus mempunyai keberanian untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus itu kepada adik-adik. Meskipun ada di antara kita yang tidak tahu mengajar, tidak bisa berbicara tentang Tuhan Yesus, tapi kita dapat melakukannya dengan perbuatan kita. Oleh karena itu adik-adik tetap semangat ya memberitakan kasih Tuhan seperti Apolos. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Paulus dan Apolos yaitu Apolos seorang yang rendah hati. Apa adik-adik? Apolos seorang yang rendah hati. Nah, adik-adik, waktu Apolos sedang mengajar di rumah ibadat, Priscilla dan Aquila memperhatikan dia. Sehingga Priscilla dan Aquila mengajak Apolos ke rumahnya untuk mengajar dengan teliti tentang jalan keselamatan yang mereka sudah pelajari, mereka sudah terima dari Paulus. Nah, apa yang dilakukan Apolos adik-adik? Apolos dengan sangat senang hati, dengan sangat rendah hati mau menerima pengajaran yang akan diajarkan oleh Priscilla dan Aquila. Apolos dengan rendah hati, dia mau menerima, dia mau mendengarkan dengan baik dan menyerap dengan baik setiap pengajaran yang akan disampaikan oleh Priscilla dan Aquila. Karena Apolos tahu bahwa setiap pengajaran yang dia terima, yang dia dengarkan baik-baik, itu dia akan pakai dan itu sangat berguna dalam pelayanan Apolos selanjutnya. Oleh karena itu adik-adik, mari kita belajar dari sosok seorang Apolos yang dengan rendah hati, dengan senang hati dia mau menerima setiap pengajaran. Nah adik-adik, meskipun saat ini adik-adik masih belajar daring, masih belajar online di rumah kalian masing-masing, adik-adik mari tetap semangat, tetap bersukacita belajar dengan baik. Meskipun ada tantangan di antara kalian yang sangat susah, tapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan adik-adik, memberikan jalan keluar dari setiap tantangan yang adik-adik hadapi. Tapi adik-adik harus tetap semangat belajar, harus tetap giat belajarnya, jangan pernah menyerah dalam belajar,
tetap semangat, karena ketika adik-adik belajar dengan baik, itu akan sangat bermanfaat bagi adik-adik baik sekarang maupun di waktu yang akan datang. Namun yang menjadi hal penting dan hal utama dalam kehidupan adik-adik yaitu jangan pernah lalai atau jangan pernah malas untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap rajin membaca firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap setia membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik jangan lupa terus membaca Alkitab. Jangan pernah malas untuk membaca Alkitab, apalagi malas untuk berdoa. Karena dalam firman Tuhan dikatakan pada Mazmur pasalnya yang ke-1 berkata bahwa orang yang mencintai firman Tuhan akan disebut orang yang berbahagia. Oleh karena itu adik-adik tetap semangat ya belajar online, dan jangan lupa tetap semangat untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, pelajaran yang ketiga yang dapat kita pelajari yaitu Apolos adalah rekan sekerja Paulus. Apa adik-adik? Apolos adalah rekan sekerja Paulus. Nah adik-adik, Apolos ini dia adalah orang yang sangat cerdas. Dia adalah orang yang sangat pandai dalam mengajar. Bahkan dia orang yang mengerti tentang kitab suci. Bahkan di dalam kitab pertama Korintus pasal ketiga, ada yang berkata bahwa, ada jemaat berkata bahwa aku pengikut Paulus, aku pengikut Apolos. Nah dari kejadian tersebut membuat jemaat di Korintus menjadi pecah. Namun apa yang dilakukan Paulus adik-adik? Paulus malah berkata bahwa kami adalah rekan sekerja Allah. Nah adik-adik, dari kisah ini yang dapat kita pelajari bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita dalam melakukan sesuatu, kita tidak boleh menganggap orang lain sebagai saingan kita, tapi kita harus menganggap orang lain sebagai partner kita, sebagai rekan sekerja Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita menganggap orang lain atau teman kita atau bahkan saudara kita sendiri sebagai saingan kita, yang ada lama kelamaan kita menjadi iri hati, yang ada kita menjadi benci kepada mereka, dan bahkan kita menjadi dengki kepada mereka. Namun oleh karena itu adik-adik, kita harus menjadikan teman kita, orang lain atau bahkan saudara kita sendiri sebagai partner kita, sebagai rekan sekerja kita. Dengan demikian kita akan mengusahakan yang terbaik bagi mereka, kita akan melakukan yang terbaik untuk kemajuannya dia, bahkan kita akan lebih mengasihi dia karena kita menganggap bahwa kita adalah teman sekerja Allah. Nah oleh karena itu adik-adik, ketika kita menganggap teman kita orang lain sebagai rekan sekerja Allah, kita dapat sama-sama memberitakan Injil. Jadi adik-adik dimanapun adik-adik berada, baik itu di rumah, di sekolah, bahkan di luar, dimanapun adik-adik berada, mari kita menganggap orang lain, teman kita sebagai rekan sekerja Allah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang telah dilakukan Paulus dengan Priscilla dan Aquila, dia membuat Apolos untuk sesuatu untuk kemajuannya dia dalam pelayanan, sehingga hasilnya bahwa Apolos sangat bermanfaat, sangat berguna bagi orang-orang yang percaya, sehingga dengan semangat, dengan penuh sukacitanya Apolos tetap bersemangat dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita belajar dari Paulus dan Apolos untuk menjadikan orang lain sebagai teman sekerja kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, dalam kisah Paulus dan Apolos tadi ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Apa adik-adik? Yang pertama adalah Apolos memiliki semangat yang besar untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua, Apolos adalah seorang yang rendah hati. Dan yang ketiga, Apolos adalah rekan sekerja Paulus. Nah adik-adik, 3 inti pengajaran itu yang dapat kita pelajari dalam kisah Paulus dan Apolos. Dan demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat Kakak Ika sampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik sekalian dan dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan adik-adik sekalian. Baik adik-adik, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, firman-Mu telah selesai kami taburkan. Kami yakin dan percaya bahwa firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi ini akan bertumbuh, berakar di dalam hati setiap anak-anak, dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang semangat dan tetap setia membaca Alkitab, dan mereka mau bersaksi tentang Kristus dimanapun mereka berada. Meskipun mereka masih kecil, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka sehingga mereka dapat bersaksi dengan perilaku yang sederhana, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah par kita pada sore hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, penyertaan Tuhan dalam sepanjang langkah kehidupan kami, khususnya anak-anak PAR GKII Jemaat Amalan Rea. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana ada waktu dan kesempatan, kami boleh beribadah bersama-sama, meskipun masih secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah melalui ibadah ini Tuhan, anak-anak PAR semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau menyerahkan setiap anak-anak PAR-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pendidikan mereka. Kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati setiap mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan kedua orang tua yang ada. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan, kesehatan. Kami juga mau berdoa, menyerahkan setiap guru-guru PAR yang ada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah mereka tetap kuat, sehat, dan terus dipakai Tuhan untuk melayani anak-anak PAR. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan senantiasa menjaga, melindungi bangsa dan negara kami, juga kota di mana kami berada saat ini. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah PAR pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.